Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara sekalian dimanapun berada. Marilah kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 9 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpannya, menjaga dan mengertinya, serta melakukan pengajaran Tuhan ini. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat yang kita sudah baca, firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, memberikan kepada kita pengajaran bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya perlindungan kita dari mara bahaya apapun. Tuhan sendirilah yang melindungi kita, lebih dari para malaikat yang menjagai kita, lebih dari para malaikat yang berkemah di sekitaran kita. Sebab ditariknya kita kepadanya, supaya kita mendapatkan perlindungan yang sejati, dan kita diperkenalkan olehnya namanya, sehingga dengan anugerahnya di dalam kasihnya kita berseru berdoa kepadanya. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita, dan kita pun senantiasa memuliakannya. Dengan demikian, keselamatan yang dikaruniakan kepada kita, kita terima di dalam kasih anugerahnya, dan kita menikmatinya sekarang dan nanti. Matthew Henry mempertegas sekali lagi mengenai jaminan bagi orang percaya. Janji-janji Allah yang dinyatakannya kepada umat pilihannya sungguh luar biasa dan berharga. Pemazmur memberikan kepada kita pengajaran. Sungguh Tuhan memberikan kepada kita perlindungan. Pemazmur mengalami sendiri perlindungan Tuhan. Demikian kita juga dapat mengalami dan merasakan perlindungan Tuhan. Kuasa firman-Nya, kekuatan kasih-Nya, kehendak kebenaran-Nya, menopang, memelihara, dan menyertai kita. Mari kita mengamati sifat orang-orang yang menerima manfaat dan penghiburan dari janji-janji Tuhan. Mereka yang menjadikan Tuhan Allah sebagai tempat perteduhannya, senantiasa tinggal bersamanya, berdiam di dalamnya, dan menjadikan namanya menara yang kuat. Kasih-Nya memenuhi hati setiap orang percaya, sehingga kewajibannya dan segala kehidupannya sungguh berpusatkan kepada Allah. Terpancarlah sukacita di dalamnya, dan kebergantungan kepada Allah yang hidup. Dengan kasih-Nya, kita dapat menikmati damai sejahtera, dan kita sungguh
dipuaskan olehnya, dihibur saat suka maupun duka, diteguhkan saat ragu maupun yakin. Janji-janji Tuhan itu menjadikan kita menyadari bahwa Tuhan yang Maha Tinggi sungguh Tuhan yang akan melindungi kita. Walaupun ada luka dan derita, maupun malapetaka, tetapi itu tidak akan menguasai kita. Kita akan menikmati perlindungan, pertolongan Tuhan dari dalam hati kita. Kita tidak hidup kembali dalam kejahatan. Kita mengalami kekhususan, dikuduskan terus-menerus oleh Allah melalui firman dan kuasa Roh Kudus. Dan pada waktu yang diberikannya, justru kita mendatangkan sukacita. Sekalipun ada duka cita, malapetaka dan sebagainya, itu tidak menguasai kita. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bersyukur karena yang jahat tidak akan menimpa orang yang baik. Sehingga kita menyadari Tuhan mengutus para malaikatnya melayani umatnya. Mari kita amati sekali lagi bagaimana para malaikat berkenan dengan orang-orang yang dikasihi Allah, sebab Tuhanlah yang membuat semuanya itu. Para malaikat diperintahkannya untuk berjaga-jaga, memelihara kewajiban terhadap Tuhan, dan menjagai kita di tiap langkah kita. Karena itu saudara tidak perlu takut dan ragu dan khawatir menghadapi tantangan apapun, baik itu kesulitan yang paling membuat kita putus asa, kekejian, ketidakadilan, perlakuan yang tidak sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan, bahkan orang-orang yang bersembunyi di balik jubah-jubah keagamaan, mereka yang berkuasa, yang ingin menghancurkan, mencobai, dan rakus terhadap apa yang mereka miliki. Ketahuilah orang-orang percaya akan mendapatkan perlindungan. Tegaklah berdiri dan berjalanlah saudara, sebab Tuhan menjaga kita di setiap jalan kita. Kita beserta dengan Tuhan. Tuhan selalu senantiasa memelihara umatnya. Kita tidak melimpah seperti orang-orang dunia. Kita tidak berkuasa seperti mereka yang memiliki kekuatan. Kita senantiasa menunjukkan kebaikan dengan kemampuan kasih dari Tuhan. Dan kita mampu menghadapi bahaya. Bahaya tidak menjangkau kita. Kita melakukan suatu perawatan yang indah yang datangnya dari Tuhan. Menolong orang lain dengan kerendahan hati, dan menjaga semua orang dengan kasih dari Tuhan, dengan kebenaran dari Tuhan. Sehingga saya dan saudara tidak terantuk kepada batu. Sementara kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu kita, bahkan yang mendorong orang-orang dunia dan kuasa kegelapan yang mencobai kita, yang memperalat orang-orang jahat, yang hendak menginjak kita, semuanya dikalahkan, disingkirkan, sebab Allah sumber damai sejahtera. Tuhan Allah yang menghancurkan kuasa kegelapan, si iblis dan semua antek-anteknya. Kita lebih daripada pemenang. Sebab kita di dalam Kristus, Kristus yang sudah mati dan bangkit, memanggil kita, menjadikan kita milik kepunyaannya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Jaminannya pada diri Allah, Roh Kudus yang memeteraikannya, dan kita bisa menyatakan kemenangan. Kita dipakainya untuk menyembuhkan, bukan menyakiti. Kita dipakainya untuk mengusir setan, bukan mendatangkan kecelakaan. Kita dipakainya untuk menyatakan kasih, bukan kebencian. Kiranya pemeliharaan Tuhan terus berlangsung dalam hidup kita. Kita bersyukur penghiburan Tuhan Allah kepada kita secara pribadi adalah karena kasih setianya. Bukan karena kuat kuasa dan kebaikan kita. Bukan karena kita dimampukan melakukan ini dan itu, tetapi karena Tuhan mengasihi kita, Dia peduli kepada kita. Kita berharga di matanya. Saudara yang kekasih dalam Kristus, janji-janji Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang mengenal nama Allah, yang mengasihinya, dan yang senantiasa berseru kepadanya, memohon belas kasihan Tuhan.
Janji-janji Tuhan itu diberikan Allah Trinitas kepada orang yang dikasihinya. Pada waktunya Ia melepaskan kesesakan. Ia senantiasa menyertai kita yang mengalami dan menghadapi kesesakan apapun itu. Tipuan, penindasan, dan bahkan hal-hal yang buruk. Kita mendapat penghiburan di saat kesesakan seperti itu. Banyak di sekitar kita yang menindas dengan cara-caranya yang licik, yang cerdik, bahkan yang bersembunyi di balik kebenaran firman. Memperalat ayat-ayat Alkitab, memperalat agama dan jabatan hanya untuk menindas, bukan mengasihi. Namun kita sebagai orang percaya, bersandarlah bahwa Tuhan beserta kita. Roh-Nya, firman-Nya yang menghibur kita. Dan kita percaya bahwa doa-doa orang yang berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab, menyatakan pembebasan, menyatakan keadilan-Nya, dan membentengi kita supaya kita menikmati sungguh anugerah Allah. Bukan karena kita punya otoritas, kekuatan, dan punya hak untuk apapun, tetapi karena anugerah Tuhan. Adalah omong kosong kita bicara kasih dan anugerah, tetapi tidak memperhatikan orang di sekitaran kita yang menderita dan ditindas oleh karena sistem dunia dan keinginan daging kita. Namun kita, sebagai orang percaya, justru di tengah-tengah orang-orang jahat dan menjijikan itu, kita akan menikmati kemuliaan Tuhan, bersekutu dengannya. Dan kita bersyukur kita akan berkecukupan, walaupun kita tidak seperti mereka yang jahat itu. Kita akan panjang umur. Kita akan hidup cukup lama. Kita akan mengalami dan merasakan anugerah itu sungguh membuat kita mengalami kepuasan hidup di dalam Tuhan. Marilah saudara, Tuhan menunjukkan keselamatan itu kepada kita. Di dalam dan melalui Yesus Kristus Mesias yang menyelamatkan kita. Keselamatan yang dinantikan segala bangsa. Keselamatan yang dinantikan oleh setiap orang pilihan. Keselamatan hidup kekal. Sekarang dan nanti. Kita lebih dari pemenang. Kiranya firman Tuhan, renungan dan refleksi ini menolong saudara dan saya semakin mencintai Tuhan dan mengasihinya. Tuhan Yesus memberkati.